Baik, halo semuanya, kita jumpa lagi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi masih tentang aplikasi turunan. Namun, kali ini kita akan belajar lebih spesifik mengenai bagaimana cara menggambar grafik menggunakan kalkulus ya. Nah, ketika di SMA dulu, membuat suatu grafik itu biasanya ya cukup dengan titik potong karena bentuknya adalah grafik persamaan garis biasanya. Nah, namun kali ini kita akan uh, belajar mengenai langkah-langkah untuk membuat grafik ya, khususnya menggunakan kalkulus. Baik, langsung saja. Nah, saya akan bagi menjadi beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama ya, untuk membuat suatu grafik itu jadi langkah yang pertamanya adalah analisis dulu ya. Jadi analisis prakalkulus ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan kalkulusnya, kita terlebih dahulu lakukan analisis untuk prakalkulus ya. Jadi sebelum kalkulus, apa saja yang akan kita cek ya. Yang pertama adalah kita harus bisa memeriksa daerah asal dan daerah hasil ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan eh, yang disebut dengan daerah asal dan hasil ya. Jadi gimana cara menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi? Saya sudah menjelaskan mengenai pembahasan soal di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek. Nah, bagaimana caranya? Biasanya umumnya ya, umumnya misalkan ya contoh, saya kasih contoh ya. Contohnya kita punya fx sama dengan 1/x ya. Nah, untuk supaya terdefinisi atau ada hasilnya, maka si penyebut itu kan nggak boleh nol ya. Penyebutnya nggak boleh nol. Seperti itu ya. Misalkan kalau bentuknya fungsi akar ya, akar X, maka yang di dalam X itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Alias nilai X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, ini adalah syarat-syarat umum ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya ya contohnya fx sama dengan sin x. Nah, kita bisa analisis bahwa daerah hasil ya y, kalau X itu kan daerah asal nih. Kalau ini si hasilnya kan dia nggak mungkin kurang dari negatif satu ya. Dan juga nggak mungkin lebih dari satu ya kan. Hasil sing itu kan negatif satu paling minimum, paling kecil. Dan satu adalah paling maksimum, paling besar. Seperti itu. Jadi daerah hasilnya adalah negatif satu sampai satu. Kalau misalnya contohnya ya, saya punya 1/x, maka daerah asalnya x-nya itu gak boleh nol. Supaya apa? Supaya terdefinisi atau ada hasilnya. Oke, ini untuk akar, maka daerah asalnya haruslah lebih besar atau sama dengan nol. Oke, ini adalah bentuk-bentuk yang mesti diperhatikan bahwa untuk trigonometri, untuk bentuk pecahan, bentuk akar, logaritma bahkan ya. Jadi kita harus bisa mengetahui daerah asal nilai X mana yang boleh dimasukkan supaya hasilnya terdefinisi ya. Dan juga daerah hasilnya kita mesti lebih baik mengetahui batasan-batasan untuk daerah hasilnya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan daerah asal dan daerah hasilnya, langkah selanjutnya adalah uji ya, uji kesimet kesimetrian ya, kesimetrian ya. Uji kesimetrian uh, simetris ya, mungkin bahasanya itu lebih simetris ya. Uji kesimetrisan ya. Oke, saya kurang tahu mana yang betul, simetria atau simetrisan. Intinya adalah simetris ya kan, intinya seperti itu. Jadi apakah ya, apakah simetrisnya adalah uh, terhadap sumbu sumbu y ya. Dalam hal ini kalau terhadap sumbu y disebut apa? Disebut fungsi genap ya. Nah, atau simetrisnya itu bisa juga terhadap
pusat ya, pusat atau 0,0. Ini disebut dengan fungsi ganjil. Atau sama sekali tidak simetris ya, bisa juga ya. Atau bisa juga tidak simetris. Nah, contohnya ya. Contohnya fungsi contoh ya. Contoh adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, bentuk kurvanya kan seperti ini ya. Seperti ini kurang lebih, sehingga ini adalah simetris terhadap sumbu y ya. Otomatis ini adalah fungsi genap. Oke. Yang dimaksud fungsi genap adalah ketika kita masukkan misalnya nilai x-nya nilai x ya, misalkan itu akan hasilnya akan sama dengan nilai ketika kita masukkan min x ya kan. Oke, misalkan ini x, ini min x, ini maaf, ini harus simetris ya. Nah, maka ini nilai y-nya sama ketika x maupun ketika min x, nilai y-nya akan sama. Oke. Nah, ini adalah simetris terhadap pusat. Simetris terhadap sumbu y ya. Nah, kalau simetris terhadap pusat ya, terhadap pusat contohnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ya. Kalau x pangkat 3 dia kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Jadi simetrisnya terhadap si pusat atau titik 0,0. Sehingga kalau kita substitusikan adalah nilai ketika kita masukkan x dan nilai ketika masukkan min x ya, maka hasilnya adalah negatifnya. Oke. Contohnya misalnya ketika x, hasilnya adalah a ya. Namun ketika min x hasilnya di bawah kan, di bawah adalah negatif a. Seperti itu. Jadi saling minus ya. Oke. Nah, saling berlawanan. Nah, ini adalah untuk kesimetrisan, atau bisa juga memang tidak simetris ya. Artinya dia bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke. Nah, untuk langkah pertama A, B ya, periksa daerah asal dan daerah hasil, kemudian uji kesimetrisan. Setelah itu kita cari titik potong ya, cari titik potong sumbu. Oke. Titik potong sumbu ya. Dalam hal ini adalah kita masukkan ketika x-nya 0 ya kan, kita dapat koordinat 0, y ya. Dan masukkan juga ketika y-nya 0, maka kita akan dapat koordinat x, y-nya kan 0 nih, 0. Sehingga kita bisa tahu titik potongnya ya. Misalkan titik potong tuh kalau kurvanya seperti ini kan, berarti kita punya titik potong ini kan terhadap sumbu x, berarti ini adalah x, 0 ya. Kalau ini titik potong terhadap sumbu y, maka ini adalah x-nya kan 0 nih, y-nya kan ada, berarti 0, y ya, seperti itu. Oke, nah ini titik potong. Nah, langkah pertama kita sudah lakukan. Namanya adalah analisis prakalkulus. Oke, jadi analisis sebelum melakukan langkah-langkah kalkulus. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke langkah 2. Langkah 2 itu, baik saya akan sebut ini adalah analisis kalkulusnya ya. Langkah 2 adalah analisis kalkulus. Oke, karena di sini kita akan mulai berperan dengan si kalkulusnya. Apa saja langkah-langkahnya? Jadi yang pertama adalah untuk analisis kalkulus ini gunakan turunan pertama atau f aksen ya. Nah, untuk turunan pertama ini kita bisa mendapat 3 informasi ya. Silakan bisa dibuka materi sebelumnya ya terkait dengan turunan pertama, terutama tentang kemonotonan dan kecekungan ya. Kalian bisa buka lagi di video saya sebelumnya. Nah, ini bisa kita dapatkan 3 informasi dari turunan pertama. Yang pertama adalah kita punya informasi mengenai titik kritis ya. Titik kritis itu terjadi ketika f aksen sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama 0 ya, titik ekstrim. Oke. Nah, kemudian selain turunan pertama sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan informasi mengenai monoton naik ya, kemonotonan. Monoton naik yaitu ketika f aksen atau turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke.
Lanjut, lalu ada namanya monoton turun, ya, yaitu ketika F aksen lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, oke, 3 informasi kita sudah dapatkan melalui langkah 2 bagian A. Kemudian langkah 2 bagian B. Nah, kita akan menguji ya, Nah, ini kan sudah jelas nih. Ini adalah ketika F aksen lebih besar dari 0 maka naik. Ketika F aksen lebih kecil dari 0 maka turun si kurvanya ya. Nah, lantas bagaimana dengan ketika F aksen sama dengan 0, titik kritis, oke? Nah, ini bisa juga itu adalah terjadi adalah maksimum dan juga terjadi adalah minimum, oke? Nah, maksimum lokal ya atau minimum lokal. Nah, sekarang kita akan menguji titik kritis yang saya sebutkan sebelumnya di poin A ya. Jadi titik kritis yang kita dapatkan nantinya akan kita uji. Titik kritis adalah titik di mana dalam kasus ini adalah nilai X yang menyebabkan turunan pertamanya sampai dengan 0. Oke. Contohnya misalnya ya, turunan pertamanya adalah X plus 2. Berarti X-nya kan min 2 ya. Oke, min 2 adalah nanti kita akan cek titik kritisnya apakah dia maksimum maupun minimum ya. Oke, ini contoh. Nah, uji titik kritis tentunya adalah menguji ketika kondisinya adalah F aksen sama dengan 0. Ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, maka hasilnya saya bagi dua ya, kita bagi dua, yaitu ada ketika maksimum lokal ya, dan ada kondisinya adalah minimum lokal. Oke. Nah, untuk maksimum lokal itu kondisinya terjadi ketika turunan keduanya, kita lanjutkan turunan lagi, adalah lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian minimum lokal adalah ketika turunan keduanya lebih besar dari 0. Oke. Nah, ingat, turunan kedua lebih kecil dari 0 adalah apa? Dia cekung ke bawah, ya kan? Kondisinya adalah cekung ke bawah kan? Cekung ke bawah kan begini kan? Cekungnya ke bawah, cekungnya ke bawah ya, cekungnya ke bawah. Maka ini jelas dia maksimum, ya kan? Maksimum lokal. Oke. Nah, untuk F double aksen lebih besar dari 0, maka cekung ke atas kondisinya ya. Cekung ke atas kan seperti ini, cekungnya ke atas atau cembung ke bawah ya. Maka ini apa? Ini adalah minimum lokal. Oke? Paham ya? Gampang. Baik, langkah selanjutnya saya akan jelaskan di halaman berikutnya. Oke, kita lanjut. Tadi langkah A, B, baik. Masih langkah 2 ya, saya bagian C. Saya akan jelaskan bagian C. Nah, setelah kita dapat seperti itu, maka kita akan menggunakan ya, gunakan F double aksen okay, untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan kita butuhkan, yaitu F double aksen sama dengan 0. Kemudian kita juga dapat informasi F double aksen lebih besar dari 0 dan F double aksen lebih kecil 0. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kalau lebih kecil dari 0, informasi kurvanya adalah cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah. Nah, kemudian kalau F double aksen lebih besar dari 0, maka kurvanya akan cekung ke atas. Kemudian kalau F double aksen sama dengan 0, itu adalah titik belok. Nah, titik belok adalah titik yang mengubah kecekungan ya. Pengubah kecekungan. Oke, titik belok itu contohnya seperti ini. Ya, contohnya adalah awalnya kan dia cekung ke bawah ya, cekung ke bawah, seret, maka kurvanya berbalik menjadi cekung ke atas. Maka inilah yang disebut titik belok ya. Titik yang mengubah kecekungan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya. Oke. Nah, kemudian langkah D adalah kita akan mencari asimtot ya. Asimtot. Nah, asimtot itu dibagi 3 ya. Dibagi 3. Jadi ada namanya saya bagi 3 ya. Bagi 3 ada asimtot
datar ya. Oke, asimtot datar. Kemudian selain asimtot datar ada juga asimtot tegak ya. Maaf ini kalau garisnya agak bengkok ya. Saya membagi menjadi 3 dan ada juga asimtot miring. Nah, untuk asimtot datar itu adalah terjadi ketika limit ya x mendekati plus tak hingga atau bisa juga minus tak hingga terhadap suatu fungsi fx itu adalah menuju ke suatu konstanta. Oke. Contoh misal seperti ini, saya punya kurva, ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, ingat ya, ini misalkan y ya, y-nya sama dengan c ya. Nah, kurvanya seperti ini misalkan seret ya. Nah, artinya ini ada suatu kurva yang semakin x-nya besar maka semakin mendekati si c ya. Namun ingat tidak pernah tercapai. Oke, maka ini adalah kondisi asimtot datar ya. Asimtot datar ini ya, garisnya ya. Itu bentuknya adalah bentuk apa? Bentuknya adalah y sama dengan c ya. Y sama dengan c. Oke, asimtotnya y sama dengan c. Kemudian asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu terjadi ketika ya limit ketika x mendekati si c, oke, terhadap suatu fungsi fx itu jawabannya bisa plus tak hingga atau bisa minus tak hingga ya. Oke. Contohnya seperti ini. Ini adalah sumbu y, ini sumbu x ya. Kemudian contohnya seperti ini, kalau dari kanan seperti ini. Nah, ini agak asimtot tegaknya ya. Kemudian kalau dari kiri seperti ini misal contoh ya. Oke. Nah, maka ini c misalkan. Maka ketika limit x mendekati c ya. Kalau misalkan dari kanan ya, dari kanan mendekati c dari kanan, maka akan semakin mendekati plus tak hingga. Kalau mendekati c dari kiri misalkan dalam kasus ini, maka akan semakin mendekati minus tak hingga. Ya, inilah yang disebut dengan asimtot tegak ya. Jadi asimtot tegak bentuknya adalah x sama dengan c misalkan ya. X sama dengan c asimtot tegak. Nah, untuk asimtot miring itu bentuknya itu adalah biasanya seperti ini misalkan ya. Bentuknya adalah awalnya misalkan ya fungsi rasional fx sama dengan misalkan contohnya ax pangkat n plus bla 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 ya, plus konstanta ya. Ini A0 ya sampai an ya. Dibagi ini kan kita nggak tahu ya polinom bagi polinom misalkan. Yang bawahnya b 0 x pangkat m plus bla 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 plus bn misalkan. Nah, ini hasilnya kan kalau kita bagi misalkan contoh ya, ini contoh. Oke, saya kasih contoh. Ini misalkan hasilnya ya x plus 1 plus bla 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 dibagi bla 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 ya misalkan. Oke, misalnya x1 plus langsung aja ya 2 per x kuadrat plus 1 misalkan ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan asimtot miringnya adalah x plus 1. Oke. X plus 1. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan asimtot miring tinggal bagi saja ya. Biasanya selisihnya 1 derajatnya ya, sehingga kita dapatkan bentuk persamaan garis. Oke. Nah, misalkan ini x plus 1 ya, cari titik potongnya ketika x0, y-nya 1, ketika y-nya 0, x-nya minus 1, seperti ini. Nah, ini asimtot misalkan, asimtot miring. Ingat, garis ini bukan garis tegas tapi garis hayal ya. Oke, yang sebetulnya tidak masuk di kurva ya, ini kan asimtot. Oke. Nah, seperti ini contohnya straight. Nah, ini kemudian ada lagi kurva straight. Maka ini adalah asimtot miring yang membagi, seolah-olah membagi ya. Tapi titik ini, garis asimtot ini tidak pernah tercapai atau tidak pernah disentuh oleh kurvanya ya. Oke, ini adalah asimtot miring. Oke. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dilalui. Langkah 1 analisis prakalkulus, langkah 2 analisis kalkulus, kemudian tinggal 2 langkah lagi ya. 2 langkah lagi singkat, langsung saja langkah 3 ya. Langkah 3 itu apa? Yaitu gambarkan ya. Gambarkan
beberapa titik ya. Jadi yang telah kita dapatkan sebelumnya ya, mohon maaf saya flashback lagi, entah itu adalah titik potong, kemudian bisa jadi titik kritis ya, informasi apa saja kita kumpulkan, maka gambarkanlah beberapa titik yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian setelah dapat menggambarkan beberapa titik, kita lanjut ke langkah 4, yakni adalah sketsakan grafik ya. Sketsakan grafik. Nah, setelah langkah 4 ya sudah, berarti kita bisa mensketsakan si grafiknya ya dengan melalui bantuan analisis prakalkulus dan juga bantuan analisis kalkulus. Baik, sekian untuk materi menggambar grafik menggunakan kalkulus. Semoga bisa diaplikasikan dan bermanfaat. Oke.